saya lihat di punyanya Hananya atau punyanya Tribun ya, itu katanya jembatan penyeberangannya atau dermaganya dibom itu. Dibom. Enggak, mereka harus nyebrang apa itu nyebrang sungai yang besar. Kayaknya kan nggak ada sungai besar di sana. Sungai Nilnya pindah ya jadinya. Ini kalau saya lihat kan dia Israel kan sudah kasih 24 jam supaya mereka pada keluar kan. Apa supaya mereka ke selatan ya. Ya kan. Cuma kalau saya baca berita di internet, si Hamas tuh nggak mau rakyatnya suruh pindah ke selatan. Ya, jadi dia kayaknya dia mau mengorbankan. Itu Konvensi Jenewa itu yang tahu Bu Monik tuh, mesti jawab tuh Bu Monik. Perginya kemana tuh? Kan Hamasnya nggak mau tuh. Jadi gini, ada dua hal ya. Jadi Israel itu selalu setiap kali mereka mau menargetkan gudang senjatanya Hamas, menara kontrol menara kontrol untuk serangan, itu kan semuanya peralatan modern Hamas ya. Nah, Israel kalau mau menargetkan menyerang pasti mengevakuasi warga di sekitar Gaza. Dengan cara apa? Warga sekitar target serangan. Dengan cara apa? Diberikan pamflet, diturunin gitu dari udara pamfletnya. Dan kemudian ada istilah namanya robocalls. Jadi kayak pesan berantai massal. Jadi orang-orang itu akan dapat informasi. Tetapi sama Hamas diputar balik. Itu dibilang kamu nggak usah pergi, itu palsu. Jadi mereka Hamas ini dengan sengaja supaya orang-orang ini tidak selamat. Itulah yang dimaksud dengan human shield. Ya. Itulah yang dimaksud dengan Hamas menjadikan memang warga sipil itu sebagai tameng manusia. Nah itu dia. Nah sekarang permintaannya PBB ini gimana? Yang 1 juta orang harus pindah. Yang jadi masalah sekarang adalah kemarin itu Mesir hanya ingin memberikan bantuan doang, hanya ingin memberikan bantuan kemanusiaan. Tapi Mesir nggak ingin orang-orang Gazanya ini masuk ke Mesir. Kasihan amat. Shalom, iya. Ini Bu Monik saya kagumin, saya sejak di Facebook ya. Terus juga ada film-film toleransi, kan ada acara-acara toleransi ya. Iya nih, kita udah mau ajar. Siapa yang tadi ngomong? Pak Prawira ya? Iya. Prawira, saya nanti 10 sampai 12 November ada Tolerance Film Festival lagi. IVI, Tamrin, 11 Sarina. Ini pengumuman untuk YouTube channelnya Pak Paul Sang. Buat yang di Jabodetabek jangan lupa datang. Ya, kita tanggal berapa tadi? Kasih saya flyernya, saya kasih di YouTube community saya nanti. 10 sampai 12. Nah, ini sebenarnya saya agak pertimbangkan juga untuk sebagai bentuk support untuk Israel. Ada satu ketika saya lagi nego-nego harga beli film, sorry nih Pak Paul nih, lagi nego-nego harga beli film, ternyata distributor yang saya hubungi ini salah satu sutradaranya tewas. Baru? Iya, dan tapi dia kisahnya heroik banget loh. Jadi si teroris Hamas ini masuk lewat jendela dan dia langsung menghadapi si teroris supaya istri dan bayi 1 bulannya itu bisa kabur. Hebat nggak? Wih, luar biasa berani. Anak muda loh nih, maksudnya baru menikah. Dan ternyata dia ditemukan tewas. Nah, dia udah sempat bikin film, udah sempat menang di Cannes kalau nggak salah ya. Nah, saya mau ambil videonya dia, mau ambil filmnya dia, karena ini terkait kibbutz yang tadi diserang itu loh. Nah, jadi ini supaya orang-orang di Indonesia tuh paham bagaimana indahnya hidup di kibbutz gitu ya, dan itu dirusak memorinya oleh teroris Hamas. Nah, jadi ya ini pengumuman juga ya untuk Bapak Ibu semuanya. Semoga ini acaranya jadi berjalan lancar dan saya bisa membeli
film-film yang saya butuhkan. Ya, oke. Itu. Ya. Pak Prawira berarti harus datang ya. Siap. Siap, saya datang. Hafal muka. Nggak ada Iya. apa tuh, nggak dikasih ngomong lagi di sini loh. Siap. Ya. Bu Monik juga ini yang mengenai apa sih yang Bu Monik ceritakan apa yang katanya ada orang Kristen ya beberapa orang mungkin yang menyalahkan Israel, hukuman Israel itu pengen cuma beberapa doang sih ya. Karena kalau ada apa, soalnya mereka tuh bergaul di sekitar mereka sehingga mereka tuh di framing gitu loh. Jadi di framing ya kayak misalnya aja saya pernah ketemu guru agama sekolah Kristen bilang ala SWT itu sama ala Kristen. Kan kacau kan karena mereka di framing sama lingkungannya gitu loh, di framing gitu loh. Ya itu yang harus saya sering ikut acara Pastor Paul ini ya, itu benar-benar tercerahkan gitu loh. Ya, jadi kalau apa maka saya bisa menjelaskan ke teman-teman saya nih, wah itu nggak benar itu LSWT sama dengan LSWT itu beda gitu loh. Itu jadi itu. Terus kedua yang saya mau ngomong juga ini emang kalau mengenai ini kan mereka kan sering kalau di Indonesia tuh media-medianya emang sering bersebar berita hoax ya. Memang mereka sengaja melakukan hal itu. Kenapa? Nanti kalau kita melakukan kasih berita yang benar, dia bilang, oh itu hoax. Atau dia yang bikin hoax. Tapi dia nuduh kita bikin hoax gitu loh. Itu emang strateginya mereka seperti begitu. Jadi ya gimana cara mengatasinya? Kalau menurut saya itu adalah memperkuat di kolom komentar itu. Jadi kita counter attack counter back gitu loh. Maksudnya kita harus jelaskan ke mereka gitu loh. Misalnya saya pernah di komentar saya ngomong, kok korban dari Israel kok nggak pernah diinin sih kayak apa bayi dipotong oleh Hamas, kok nggak pernah ada tuh di berita di media di Indonesia kayak bayi Israel dipotong oleh Hamas gitu loh. Itu nggak ada tuh, saya gituin di komentar. Mereka pada ini kan. Jadi mereka ini memang berat sebelah ya seperti itu ya. Jadi memang sering ngumbar berita hoax. Terus yang ketiga lagi ini memang kesempatan buat Israel nih ya sebenarnya ya. Sebenarnya Hamas ini memang dulu bikin masalah terus ya. Kayak misalnya dia suka nyusup masuk nembakin orang Israel sampai orang Israel sekarang bawa pistol. Dikasih pistol izin kan harus itu kan. Itu kadang-kadang karena banyak orang Israel ditembak di jalanan main tembak aja sama orang-orang Hamas ini ya yang nyusup ke Israel. Nah makanya sekarang dikasih pistol kan ya, tapi itu pun harus izin ya mesti ininya ya. Tapi itu kan karena darurat perang Pak Prawira, nggak bisa karena darurat perang ini. Darurat perang. Ya karena itu saya lihat di internet gitu. Udah kasih izin tapi ya perlu izin terus. Jadi bukan berarti itu nyelonong langsung tembak begitu saya enaknya sini tetap enggak. Karena kalau kita lihat saya di Israel juga nggak ada tembak-tembakan tiap hari itu nggak ada. Enggak, kalau yang di berita yang saya lihat jadi orang Israel di jalan tiba-tiba main ditembak. Nah makanya orang Israel itu sekarang disiapkan senjata juga gitu loh supaya buat bertahan. Enggak. Itu pasti ada ada miskomunikasi. Jadi begini, di dalam darurat perang, kalau nggak perang, nggak ada orang Hamas bisa masuk bawa pistol, itu nggak mungkin. Pakainya pisau mereka nusuknya kayak di Yerusalem kemarin. Perempuan itu ngambil dari kutangnya dia, dikeluarin dari kutangnya rokok-rokok begitu, terus ditusuk tuh ya tentara IDF-nya di halte kan. Nggak bisa pakai pistol, itu ketat sekali Pak screeningnya Pak. Masuk dari wilayah Gaza, pokoknya pistol itu di saya itu ketat sekali. Nah, yang bisa bawa pistol itu hanya ex-IDF. Iya, warga sipil. Maksud saya dia kan bawa pisau, jadi supaya dia bertahan kan dia menembak yang nusuk kan. Jadi nggak bisa juga tembak-tembakan juga nggak ada sekarang ini. Nggak seramai itu. Karena saya kan di sana nggak tiap hari orang jeder nggak ada. Nggak kayak film cowboy di Texas begitu nggak. Iya. Terus yang terakhir yang saya mau ini kalau saya lihat kan dia Israel kan sudah kasih 24 jam supaya mereka pada keluar kan. Supaya mereka ke selatan ya kan. Cuma kalau saya baca berita di internet si Hamas tuh nggak mau rakyatnya suruh pindah ke selatan ya, jadi dia kayaknya dia mau mengorbankan konvensi Jenewa itu yang tahu Bu Monik tuh mesti jawab tuh Bu Monik, perginya kemana tuh kan Hamasnya nggak mau tuh. Jadi gini, ada dua hal ya.
Jadi Israel itu selalu setiap kali mereka mau menargetkan gudang senjatanya Hamas, menara kontrol untuk serangan, itu kan semuanya peralatan modern Hamas ya. Nah, Israel kalau mau menargetkan menyerang pasti mengevakuasi warga di sekitar Gaza. Dengan cara apa? Warga sekitar target serangan. Dengan cara apa? Diberikan pamflet, diturunin gitu dari udara pamfletnya. Dan kemudian ada istilah namanya robocalls. Jadi kayak pesan berantai massal. Jadi orang-orang itu akan dapat informasi. Tetapi sama Hamas diputar balik. Itu dibilang kamu nggak usah pergi, itu palsu. Jadi mereka Hamas ini dengan sengaja supaya orang-orang ini tidak selamat. Itulah yang dimaksud dengan human shield ya. Itulah yang dimaksud dengan Hamas menjadikan memang warga sipil itu sebagai tameng manusia. Nah, itu dia. Nah, sekarang yang menjadi permintaannya masalah, PBB ini gimana? Yang 1 juta orang harus pindah. Yang jadi masalah sekarang adalah kemarin itu Mesir hanya ingin memberikan bantuan doang. Hanya ingin memberikan bantuan kemanusiaan. Tapi Mesir nggak ingin orang-orang Gazanya ini masuk ke Mesir. Kasihan amat. Gitu loh. Itu yang kabar yang saya dengar ya. Ini harus saya verifikasi lagi terakhirnya gimana. Karena kan memang udah diperintahkan. Gitu. Nah, ini emang jadi problem karena apa? Karena memang kemana lagi kalau bukan ke Mesir, bener nggak? Iya, itu kan jalur masuknya kan kalau kita lihat tadi di apa namanya di gambar itu kan hanya bisa ke Mesir, nggak ada lagi tempat lain mereka untuk pergi. Nah, itu jadinya memang masalah. Mesir terpaksa jadi korban tanda kutip karena harus menerima begitu banyak orang, 1 jutaan dari 2 juta orang, 2,3 juta penduduk Gaza. Bayangin kalau setengahnya ya itu udah 1 juta, udah problem sendiri buat Mesir. Jadi mereka terpaksa harus ke Rafah. Bayangin Gaza City tadi kan dari peta kita udah lihat ya, dia di ujung utara, terpaksa mereka harus ke selatan, dari selatan situ baru masuk ke gurun pasirnya Mesir. Nah, itu dia. Total kalau jalan dari utara jalur Gaza sampai ke selatan perbatasan itu berapa kilo ya? Tadi kan 40 kilo kan, saya bilang jaraknya itu dari utara ke selatan itu 41 kilo. Nggak jauh juga dong ya? 10 kilo. Nggak jauh, Pak. Persegi. Nggak jauh, Pak. Cuma gempor juga kan kalau jalan 40 kilo, ya nggak? Iya, enggak lah. Ini masalahnya kan evakuasinya. Evakuasinya ini kan nggak pakai bus kali ya, karena kan jalan, ya. Pasti jalan, nggak mungkin. Nah, kalau yang di selatan itu kemarin saya lihat di punyanya Hananya atau punyanya Tribun ya, itu katanya jembatan penyeberangannya atau dermaganya dibom itu? Dibom. Enggak, mereka harus nyebrang itu nyebrang sungai yang besar. Kayaknya kan nggak ada sungai besar di sana. Sungai Nilnya pindah ya jadinya ya. Enggak, Gazanya. Nilnya kan ada di sebelah selatannya Sinai Peninsula. Kan? Iya. Nah, jadi ini memang lagi kita tunggu perkembangan deh. Gimana nih solusi untuk ini? Tapi kan sudah di ultimatum kan 24 jam ini pasti udah pasti dieksekusi menurut saya ya. Sudah lagi kalah dia, kalah timingnya dia. Ya udah, ini sambil tunggu ini kasih Bung Beta dulu lewat ya. Amerika. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.